saya Setriani. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar. Nah, teori belajar dapat didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Ada 5 jenis teori belajar. Yang pertama, teori kognitif. Yang kedua, teori behavioristik. Yang ketiga, teori humanis. Yang keempat, teori konstruktif. Dan yang kelima, teori Gestalt. Salah satu contoh teori belajar paling terkenal dan banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang melakukan proses belajar. Teori tersebut bernama sosial, di mana setiap individu bisa mengamati, karena dengan cara inilah lebih mudah dipahami dan dipraktekkan. Belajar dapat disimpulkan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Setelah belajar, peserta didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif atau dalam artiannya tidak memiliki kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah, maka dapat dikatakan bahwa belajarnya belum sempurna. Dari 5 contoh jenis teori belajar, ada contoh teori behavioristik, yaitu contoh teori behavioristik yaitu pengajar memberikan pernyataan kepada murid dan bisa menjawab akan diberikan reward. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel di definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dan dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud penjelasan fenomena alamiah. Sekian dari saya, terima kasih, shalom. Perkenalkan, nama saya Nelly Seba. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ciri-ciri yang pertama yaitu perubahan terjadi secara sadar. Seorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, yaitu pengetahuan, kecakapan, dan kebiasaannya bertambah. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan itu senantiasa bertambah dan bertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usaha yang dilakukan, makin banyak dan makin perubahan diperoleh. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan yang bersifat aktif, artinya bahwa perubahan itu terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Ciri-ciri yang keempat yaitu perubahan dalam belajar
bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap, bahkan akan semakin berkembang apabila terus dipergunakan atau dilatih. Ciri-ciri yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari atau kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri yang keenam yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasilnya, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap keterampilannya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Novarita. Saya dari kelas A PAK. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut para ahli. Nah, belajar menurut para ahli ini ada 3. Yang pertama dari Adolf Kolmes pada tahun 1912 sampai 1999. Nah, belajar terjadi apabila mempunyai makna atau arti bagi individu. Guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsinya apabila ingin mengubah perilakunya. Guru harus mengubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Yang penting adalah bagaimana membawa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran dan menyambungkan dengan kehidupannya. Nah, poin yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow, belajar terjadi didasarkan pada asumsi bahwa suatu usaha dari keunikan berfungsi kemampuan diri, kepercayaan diri. Nah, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Individu berperilaku upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkik. Nah, kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan manusia yang bersifat hierarkik. Kemudian yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta yang dimiliki. Kebutuhan akan rasa harga diri. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, poin yang terakhir belajar menurut para ahli. Ini yang terakhir yaitu menurut Carl Rogers. Nah, menurut Carl Rogers ada 2 tipe belajar, yaitu kognitif atau bermakna, pengalaman atau signifikasi relevan dengan maksud siswa. Siswa tidak harus belajar untuk hal-hal yang tidak bermakna. Kemudian, manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami, belajar memaknai yang diperoleh siswa dengan melakukannya. Kemudian, implikasinya teori belajar humanistik. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, memberi motivasi dan menyadarkan siswa mengenai makna belajar bagi kehidupan. Nah, siswa sebagai pelaku utama atau student centered memaknai PBM, memahami potensi diri, mengembangkan potensi diri secara positif, dan minimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Nah, kesadaran akan perbedaan individu, belajar adalah memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, kemudian apa potensi yang dimiliki, ke arah mana pembangunan itu. Ya, demikianlah 3 pendapat para ahli menurut belajar menurut para ahli yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mata Kayang. Saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan proses pemahaman yang tidak terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ada seseorang tokoh kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya usia, maka berbeda usia dan makin meningkat pula kemampuannya. Maka satu usia akan terus berjalan, maka akan berbeda pula sifat kualitatifnya. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Kata kognitif ini berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Teori kognitif ini menekankan peranan otak atau mental dalam belajar. Belajar berarti suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang di dalam diri manusia. Suatu proses yang melibatkan akibat interaksi aktif, suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Objek-objek yang diamati atau dihadirkan dalam diri individu itu dengan gagasan, tanggapan atau lambang yang bersifat mental. Perkenalkan, nama saya Yuspina Tandisau dari kelas A, jurusan PAK. Yang saya menjelaskan yaitu beberapa ciri utama teori behavioristik. Yang pertama yaitu lingkungan menjadi faktor yang sangat penting. Ya, lingkungan di mana kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah dan air. Jadi kita bisa lihat dari lingkungan kita di mana keadaan sumber daya alam. Yang berikut, yang kedua yaitu menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan menggunakan metode induktif. Ya, memandang pengetahuan secara objektif pasti dan tetap tidak berubah hingga behavioristik tidak berubah. Jadi menggunakan metode objektif, jadi hingga behavioristik itu tidak berubah karena metode objektif itu tidak berubah, jadi behavioristik juga tidak berubah. Yang ketiga yaitu bersifat mekanis, di mana upaya memberikan penjelasan dengan mekanis menggunakan
dengan gerak setempat bagian tersebut, di mana kita menjelaskan kita harus menggerakkan suatu kehidupan atau menggerakkan gerakan-gerakan yang bisa menggunakan gerakan tersebut. Yang keempat yaitu masa lalu atau pengalaman menjadi penting. Ya, pengalaman di mana kejadian masa lalu yang dilakukan kejadian itu merupakan suatu yang disaksikan, didengarkan dan dirasakan. Ya, di mana kesaksian yang didengarkan, contohnya percakapan teman-teman kita bisa dengarkan dan kita bisa rasakan dalam diri kita apa percakapan tersebut yang dikatakan oleh teman kita atau orang lain. Yang berikut, yang kelima, yaitu menggunakan unsur-unsur, di mana metode pendekatan bioforistik yang sangat memenuhi metode tersebut, yang di mana pendekatan bioforistik itu menggunakan metode tersebut. Ya, yang keenam yaitu reaksi atau respon yang sangat penting. Ya, dan reaksi atau respon yang sangat penting dalam pembelajaran. Respon sikap atau perilaku seseorang dalam proses komunikasi ketika menerima satu pesan yang dimana kita untuk memproses percakapan teman kita atau orang lain, sehingga kita bisa simak dan kita menerima proses percakapan teman kita yang dikatakan oleh teman kita tersebut. Yang berikut, yang ketujuh, yaitu menekankan latihan sebagai faktor penting dalam pembelajaran, ya, di mana individu atau diri sendiri memiliki perbedaan kemampuan menerima satu dengan yang lain, pembelajaran satu dengan yang lain, di mana kita bisa memiliki perbedaan atau memiliki pemikiran satu dengan yang lain bersama teman-teman kita, ya, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Yang berikut, yang kedelapan, yaitu mementingkan mekanisme hasil belajar. Mementingkan mekanisme hasil belajar, ya, dikatakan mementingkan mekanisme hasil belajar itu menggunakan unsur bagian dari kecil yang bersifat mekanisme maupun peranan lingkungan. Ya, bisa kita lihat dalam lingkungan kita, bukan hanya di sekolah untuk mengambil bagian, tetapi kita bisa ambil dari lingkungan juga, ya, atau sekitar lingkungan kita. Yang berikut, yang kesembilan, yaitu mementingkan peranan, kemampuan dan hasil belajar. Yang diperoleh ialah muncul perilaku yang diinginkan, ya, di mana siswa menerima pembelajaran memiliki dalam proses pembelajaran atau peranan penting, yang di mana siswa atau mahasiswa mengambil atau menerima pembelajaran di sekolah, di kampus, di masyarakat. Kita harus memiliki proses peranan pentingnya. Kita harus mengambil yang penting yang disampaikan oleh guru, dosen maupun masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa ciri-ciri utama bioforistik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milka.
saya ingin memperbaiki mata kuliah teori belajar PAK, yaitu teori humanistik. Tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar berhasil apabila siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tugas guru adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yakni mengenai diri sendiri sebagai pribadi yang unik dan mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Ada dua bagian pada proses belajar, yaitu yang pertama, proses pemerolehan informasi. Yang kedua, personalia informasi ini pada individu. Teori ini bersifat elektif atau memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mendidik seseorang menjadi yang lebih baik atau untuk bisa meraih cita-citanya dengan baik. Yang pertama, menurut Arthur Combs 1912 sampai 1999, belajar terjadi apabila mempunyai makna atau arti bagi individu. Guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsinya apabila ingin mengubah perilakunya dengan cara membawa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan seorang siswa atau masing-masing anak. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, teorinya didasarkan pada asumsi bahwa suatu usaha yang positif untuk berkembang, yaitu lebih maju ke arah keutuhan diri, keunikan, berfungsinya kemampuan diri, dan percaya diri. Individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Ada 5 kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki, kebutuhan akan rasa harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang ketiga, menurut Carl Rogers, ada 2 tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan. Yang kedua, signifikasi atau pengalaman yang relevan dengan maksud siswa, yaitu siswa tidak harus belajar untuk hal-hal yang tidak bermakna. Manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Terima kasih. Teori pemrosesan informasi belajar teori pemrosesan informasi belajar. Ada beberapa poin. Yang pertama, dasar teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan dan kemudian perkembangan itu merupakan hasil seluruh pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Nah, kemudian hasil dari perkembangan itu adalah hasil seluruh pembelajaran. Poin yang kedua yaitu menurut Gagne, tahapan proses perkembangan ini yang beberapa poin menurut Gagne, salah satu tokoh psikologi. Kemudian perkembangan meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan pembalik. Nah, di sini sudah paparkan sedikit materinya ke bawah. Yang pertama motivasi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa poin, yaitu
kita mulai dari motivasi. Nah, saya jelaskan sedikit. Motivasi ini diperoleh dari hasil perkembangan atau hasil pembelajaran, mulai dari ketika kita baru mengenal sesuatu yang istilahnya kognitif, kemudian masuk di kognitif, kemudian masuk di afektif, kemudian masuk di psikomotorik. Nah, itu sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di sini kita terus melanjutkan beberapa motivasi yang biasanya kita jumpai, misalnya dorongan, dukungan dari saudara, teman, orang-orang sekitar. Nah, di situ itu yang membantu perkembangan dalam menghasilkan dalam hasil untuk seluruh pembelajaran. Kemudian pemahaman. Nah, saya kira sudah jelas semuanya itu dari atas, mulai dari teori Profus Kognitif Edward, kemudian ada lagi Kognitif Lewin. Pokoknya sudah jelas dari atas. Kalau saudara sudah baca ya, saya harap saudara sudah mengerti. Kemudian ya sudah jelas semua, saya rasa ini ke bawah. Kemudian perolehan, penyimpanan, ingatan kembali. Nah, nanti saya bahas sedikit ke bawah itu. Kemudian generalisasi ya, ada juga perlakuan, ada juga umpan balik. Nah, di sini kita lihat dari pandangan Birnes pada tahun 1996. Nah, salah satu desain pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar adalah proses informasi atau teori pemrosesan informasi atau information processing theory. Memandang aspek lingkungan memegang peranan penting dalam belajar. Nah, di sini tidak hanya dari rumah, sekolah atau kampus saja kita tempat untuk belajar, namun dari lingkungan, misalnya dari teman ketika di luar rumah atau di luar sekolah tuh di lingkungannya lah, itu juga dapat melakukan proses belajar. Nah, berikut teori pemrosesan informasi sebagaimana dijelaskan oleh Bernes 1996. Nah, memandang belajar sebagai suatu upaya untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi melalui short term. Ada dua jenis ini. Ada dua jenis, yaitu short term memory dengan long term memory atau memori jangka pendek dengan memori jangka panjang. Nah, di sini maksud dari Bernes mengenai short term memory atau memori jangka pendek dan long term memory jangka panjang itu perkembangan manusia mulai dari anak, biasanya kan contoh anak SD anak TK. Tidak mungkin proses perkembangan anak TK sama dengan anak SD. Nah, misalnya anak TK baru mengenal huruf A, tapi di sekolahnya dia mengenal huruf A, tapi sampai di rumah dia lupa. Berarti dia short time memory, artinya memori jangka pendek, atau tidak bisa mengingat lama apa yang sudah dia lakukan atau lihat atau berbuat. Kemudian long term memory atau memori jangka panjang. Nah, biasanya itu anak SD sudah mulai paham itu. Misalnya dia sudah mengenal nama buah mangga dari kecil, dari misalnya sejak kelas 1 SD sudah mengenal buah mangga lah, sampai di SMA atau sampai sekarang dia masih mengenal buah mangga. Berarti itu long term memory. Saya rasa kita sudah paham itu. Nah, berikutnya teori pemrosesan informasi atau informasi processing theory memandang aspek lingkungan memegang peran penting dalam belajar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bukan hanya di rumah atau di sekolah kita tempat untuk belajar, namun di luar sekolah juga atau di lingkungan sekitar. Misalnya nongkrong sama teman atau segalanya baru sering-sering. Nah, di situ juga ada pembelajaran. Kemudian pemrosesan informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan, menerima stimulasi seperti yang di atas tadi ini,
motivasi pemahaman perolehan penyimpanan ingatan kembali. Di sini informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan. Kemudian mengorganisasi datanya dan memecahkan masalahnya. Masalah menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Teori ini berkenan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif serta bertekanan dengan kemampuan intelektual umum atau general intellectual ability. Di sini saya kasih sedikit pemahaman atau masih ada dari kita yang belum mengerti apa itu simbol-simbol verbal dan non-verbal. Saya kasih sedikit pemahaman mengenai simbol verbal dan non-verbal. Simbol verbal adalah suatu informasi dari komunikator ke komunikasi untuk berkomunikasi dengan baik itu secara tertulis ataupun lisan. Itu simbol verbal. Kemudian simbol non-verbal itu secara berlangsung secara isyarat, artinya tidak ada tidak secara langsung tapi melalui isyarat atau misalnya senyum berarti dia menandakan atau mukanya cemberut menandakan dia marah, mukanya memperlihatkan senyum. Kemudian isyarat misalnya jangan, itu biasakan melambaikan tangan jangan. Kemudian senang, senyum, ya seperti itulah simbol verbal dan verbal. Saya rasa sekian materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, tetap sehat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Minawati dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pemahaman memegang peran penting dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan titikan atau kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang dimaksud adalah kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan pemahaman dan proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif apabila siswa mengenal tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, transfer dalam belajar. Pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik mampu menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan untuk memecahkan masalah baru. Yang kelima, prinsip ruang hidup. Dalam prinsip ruang hidup, perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Materi harus berkaitan dengan situasi lingkungan peserta didik tersebut. Sekian dan terima kasih.
Shalom, perkenalkan nama saya Elin Tangkepare. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teori belajar menurut Jeremy Branner. Jeremy Branner memiliki dua asumsi, yaitu yang pertama, seorang yang memperoleh suatu pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Yang kedua, orang yang mengkonstruksi pengetahuannya dengan cara menghubungkan informasi yang baru masuk dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan yang kedua yaitu ciri khas teori Branner. Teori Branner mempunyai ciri khas yaitu discovery learning, yaitu belajar menemukan atau dengan menemukan konsep dengan sendirinya. Branner menganggap bahwa belajar penemuan yang sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif akan memberikan hasil yang baik. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep Branner. Branner memiliki 3 konsep teori belajar, yaitu yang pertama, konsep konjuntif. Konsep ini merujuk pada konsep yang mempunyai beberapa bagian yang bergabung dan tidak boleh dipisahkan. Konsep yang kedua yaitu konsep disjuntif, merujuk pada bagian yang bergabung di dalam beberapa konsep. Ini boleh digunakan dalam satu situasi atau situasi lain, atau bisa dikatakan fleksibel. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep hubungan, merujuk pada hubungan khas antara satu sama lain. Hubungan ini biasanya mengandung ruang dan massa. Pembahasan yang keempat yaitu implikasi teori Branner dalam proses pembelajaran. Implikasi teori Branner ada 3, yaitu yang pertama, menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Yang kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Yang ketiga, dengan pengalaman, anak akan mencari atau menyesuaikan struktur-struktur idenya untuk mencapai keseimbangan atau hasil yang baik. Pembahasan yang kelima yaitu kesimpulan. Pada teori belajar Branner, teori Branner memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya kemampuan berpikir. Dalam pendidikan yang ditekankan adalah prosesnya, karena pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung dari peserta didik. Perilaku seseorang lebih bergantung pada pemahaman pada hubungan-hubungan yang ada dalam situasi mereka. Sekian materi dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Michael Junistianto. Saya dari kelas A PAK. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor ekstern. Yang pertama, faktor keluarga. Cara orang tua mendidik anaknya. Seringkali kita jumpai orang tua yang mendidik anaknya kadang terbijaksana, memanjakan, bahkan ada yang terlalu keras. Relasi antara anggota keluarga penuh kasih sayang, pengertian, bimbingan, hukuman atau kebencian, acuh tak acuh. Suasana rumah. Sering kita juga jumpai kehidupan rumah tangga atau dalam rumah tangga, sering kita jumpai kegaduhan atau keributan atau saling cekcok dengan anggota keluarga itu sendiri. Keadaan ekonomi keluarga. Anak membutuhkan makanan yang cukup dan fasilitas belajar. Namun keadaan ekonomi keluarga tidak mampu atau bahkan berkekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Pengertian orang tua
memberi dorongan dan pengertian. Latar belakang kebudayaan perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mendorong anak untuk lebih semangat dalam belajar. Faktor sekolah, metode mengajar dan belajar bervariasi. Kurikulum terlalu padat di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat dan minat siswa dalam belajar. Relasi guru dengan siswa baik terganggu, penuh kebencian. Relasi siswa dengan siswa persaingan tidak sehat seringkali terjadi dalam lingkungan sekolah. Disiplin sekolah, kedisiplinan seluruh sivitas sekolah dalam menjalankan tata tertib kurang disiplin, sanksi tidak dijalankan. Media pelajaran memadai, kurang tidak menarik. Waktu sekolah pagi, siang, sore, ataupun malam. Keadaan gedung sekolah memadai, bersih, pengap, aman, nyaman. Faktor masyarakat. Yang ketiga, faktor masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat terlalu aktif atau juga kurang aktif. Media sosial, Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Teman bergaul, baik buruk, begadang, pecandu, amoral, pemalas, dan lain-lain. Bentuk kehidupan masyarakat: terpelajar, penjudi, pemabuk, suka mencuri, bermalas-malasan, suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Sri Anita, saya membuat video ini untuk memperbaiki nilai teori belajar dalam pendidikan agama Kristen. Dalam video ini saya membahas tentang teori belajar behavioristik. Menurut paham behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor yang juga berperan dalam belajar adalah reinforcement. Reinforcement adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambah, akan menghasilkan positif reinforcement. Dan bila penguatan dikurangi, akan menghasilkan negatif reinforcement. Pengertian teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik dengan model hubungan antara stimulus dan respon mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Kemudian pengertian behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan
balik positif ataupun negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Kemudian teori behaviorisme berpengertian bahwa teori behaviorisme adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku yang tampak. Tujuan utama psikologi menurut behaviorisme yaitu membuat prediksi dan mengendalikan perilaku. Contohnya, apabila siswa dalam belajar tidak ada motivasi sama sekali, ataupun siswa pasif ketika diberi pertanyaan, maka guru memodifikasi stimulusnya agar respon berubah. Misalnya apabila diberi pertanyaan, mereka menjawab, maka akan diberi hadiah, ataupun siswa dapat bersemangat dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Contoh aplikasi teori behaviorisme, misalnya dalam mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan atau responsemen atau positif ataupun negatif, memberikan stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, misalnya mengevaluasi hasil belajar, memberikan penguatan, dan lain-lain. Inilah tugas saya tentang teori belajar behavioristik. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Slian Pabate dari kelas A PAK Nirim 10 2019 6865. Video ini saya buat dengan tujuan untuk perbaikan nilai mata kuliah teori belajar. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu materi tentang teori Gestalt. Teori Gestalt dipelopori oleh seorang Jerman yang bernama Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai dengan 1943, dan oleh Kurkova pada tahun 1886 sampai dengan 1941. Adapun beberapa pengertian dari teori Gestalt. Yang pertama, Gestalt dalam bahasa Jerman artinya bentuk, hal, peristiwa, hakikat, esensi, dan totalitas. Selanjutnya, menurut James Brennan bahwa kata Gestalt menggambarkan suatu konfigurasi atau bentuk yang utuh. Istilah Gestalt mengacu pada sebuah objek atau figur yang utuh dan berbeda dari penjumlahan bagian-bagiannya. Berikut beberapa pendapat para tokoh teori Gestalt mengenai semua kegiatan belajar, yaitu yang pertama, menurutnya semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan antara bagian dan keseluruhan. Intinya, tingkat kejelasan dan keberanian dari sesuatu yang diamati dalam situasi belajar ialah meningkatkan kemampuan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Yang kedua, menurut Kofkar dan Kohler menyimpulkan bahwa belajar bukanlah suatu perbuatan yang mekanistik, melainkan suatu perbuatan yang mengandung pengertian dan maksud yang penuh. Adapun beberapa hukum-hukum dari belajar Gestalt. Yang pertama, hukum pragnas atau keadaan yang seimbang atau esensi.
yang artinya organisasi psikologis selalu cenderung ke arah yang bermakna atau penuh arti, atau keadaan seimbang, teratur, sederhana, dan stabil. Yang kedua, hukum kesamaan, yaitu hal-hal yang sama cenderung membentuk gestalt atau kesatuan. Yang ketiga, hukum kedekatan, baik ruang dan waktu. Yang keempat, hukum ketertutupan, yaitu hal-hal yang tertutup cenderung membentuk gestalt. Yang kelima, hukum kontinuitas, yang artinya hal-hal yang berkesinambungan cenderung membentuk gestalt. Demikianlah materi yang saya bahas. Terima kasih.